Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo pemirsa, selamat siang. Bagaimana persiapan mudik Anda sebentar lagi mau lebaran ya? Oleh karena itu, Monitor Mudik kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim kami di lapangan. 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, peningkatan jumlah penumpang terus terjadi pemirsa. Hari ini terlihat peningkatan jumlah penumpang sampai 18%. Untuk informasi selengkapnya sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Elma Rosana dari Terminal Kampung Rambutan dan Belinda Firda di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang rekan-rekan. Saya akan ke Elma terlebih dahulu. Apakah hari ini Terminal Kampung Rambutan banyak pemudik di hari 5 atau 5 hari ya menjelang Lebaran? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Jika bisa saya gambarkan situasi terkini di Terminal Kampung Rambutan ini malah cenderung sepi. Karena biasanya calon penumpang ini memilih untuk pergi pada pagi hari dan juga menjelang pada sore hari. Selain itu juga bisa saya gambarkan di ruang tunggu pun di dalam Terminal Kampung Rambutan ini juga sepi karena pemudik juga memilih untuk langsung menuju ke armada bus untuk menaruh barang bawaan yang cukup banyak ya, seperti koper, kemudian juga oleh-oleh untuk sanak saudara di kampung halaman. Selain itu, dikarenakan juga jadwal dari armada bus di Terminal Kampung Rambutan ini mayoritas menuju ke Pulau Sumatera, yang mana jadwalnya biasanya berangkat pada pagi hari. Sedangkan untuk yang menuju ke Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat ini baru akan berangkat biasanya pada siang menuju ke sore hari. Namun apabila kita bandingkan data dari periode masa Lebaran 2024 pada tahun lalu ya Anggi dan juga pemirsa, tahun ini justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sekitar 40-60% sejak masa periode ditetapkan pada 21 Maret atau H-10 kemarin. Pada H-6 kemarin ini yang diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan mencapai 2.152, sedangkan pada tahun lalu hanya berkisar sekitar 1.555. Begitu pula dengan armada bus yang tahun ini pada H-6 kemarin sekitar 143 armada bus, sedangkan pada tahun lalu 2024 hanya berkisar 110 armada bus. Namun untuk data hari ini memang masih belum keluar Anggi dan juga pemirsa, nanti pada pukul 2 baru akan dikeluarkan datanya. Tapi jika kita bisa lihat dari data-data kemarin pada H-10, ini kenaikannya cukup stabil dan cukup signifikan. Hari ini diprediksi akan lebih dari 3.000 calon penumpang yang berangkat memilih untuk menggunakan moda transportasi bus melalui Terminal Kampung Rambutan. Selain itu untuk data ketibaan ini malah justru berbanding terbalik dengan data mudik begitu ya. Data ketibaan ini menurun sekitar 25%, begitu pula dengan armada bus. Tadi kami sempat berbincang pada pihak pengelola Terminal Kampung Rambutan, adanya peningkatan dan juga penurunan ini dikarenakan dari jumlah armada busnya ini diperkirakan karena menyesuaikan dengan volume penumpang yang memilih untuk menggunakan moda transportasi bus. Selain itu juga untuk puncak prediksi arus mudik maupun arus balik ini pada H-3 menjelang Lebaran pada tanggal 28 Maret 2025, sedangkan untuk puncak arus balik pada H+4 atau sekitar pada 5 April 2025. Tentu untuk menjaga kenyamanan dan juga keselamatan dari penumpang yang memilih untuk menggunakan moda transportasi bus, ini dari pihak pengelola melakukan adanya tes rem cek untuk kendaraan armada bus sejak masa periode Lebaran pada 21 Maret hingga pada sekitar 11 April 2025. Nah, adanya rem cek ini untuk memastikan bahwa armada bus dalam keadaan yang prima mengantarkan calon penumpang menuju ke kampung halamannya. Selain itu juga ada tes kesehatan bagi pengemudi, tes urin maupun tes narkoba untuk memastikan juga calon
maksud kami pengemudi ini dalam keadaan yang optimal untuk mengantarkan penumpang juga. Dan untuk calon penumpang ini juga disediakan adanya posko kesehatan dan juga ada posko layanan informasi, posko kesehatan bagi Anda pemirsa Metro TV yang mungkin kurang merasa sehat, kemudian posko layanan informasi untuk memastikan bahwa tidak ada korban calo yang biasanya menaikkan harga lebih tinggi. Demikian Anggi yang dapat saya laporkan dari Terminal Kampung Rambutan. Kembali Anda di studio. Baik, terima kasih Elma. Dan kali ini kita bergeser ke Surabaya. Ada rekan Belinda di sana. Belinda, selamat siang. Bagaimana pantauan di Stasiun Gubeng? Selamat siang Anggi dan pemirsa, pantauan kami di 5 hari jelang Lebaran kali ini memang terpantau mulai ada peningkatan jumlah penumpang kalau dibandingkan hari kemarin. Tepatnya kalau di hari ini data yang kami terima ada lebih dari 36.000 penumpang yang naik maupun turun di wilayah KAI Daup 8 Surabaya. Nah, peningkatan ini Anggi dan juga pemirsa hingga 18%. Kalau kemarin data yang kami terima ini untuk jumlah penumpang yang naik maupun turun masih relatif sama di angka 15.000. Namun kalau hari ini lebih banyak atau dominan lebih banyak untuk penumpang yang turun dengan jumlah 18.000, sedangkan untuk penumpang yang naik ini menyentuh angka 17.900. Dan memang kalau berdasarkan data atau keterangan yang kami terima dari Humas KAI Daup 8 Surabaya, Lukman Arif, ini menyebutkan diprediksi peningkatan ini masih akan terus terjadi hingga puncaknya nanti di 3 hari jelang Lebaran atau 2 hari lagi, yakni pada hari Jumat 28 Maret 2025. Karena kalau kemarin angka yang kami dapatkan sudah lebih dari 25.000 tiket, ini artinya berarti sudah lebih dari 90% tiket terjual di hari itu, yakni pada hari Jumat esok. Dan memang dihimbau untuk para pemirsa yang hendak memilih menggunakan transportasi kereta api untuk segera membeli tiket secara online karena setiap harinya tiket terjual dan jumlahnya terus berkurang. Jadi dihimbau untuk pemirsa bisa membeli jauh-jauh hari sebelumnya untuk memperkirakan kapan akan mudik dan juga kapan akan kembali ke daerah asalnya. Dan memang kalau kita melihat beberapa tujuan favorit, ini khususnya yang berada di wilayah KAI Daup 8 Surabaya, beberapa tiket atau beberapa kereta yang cukup banyak dibeli atau menjadi favorit diantaranya adalah jurusan Jakarta, kemudian ada jurusan Bandung, ada jurusan Yogyakarta, dan tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu petugas kereta api di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Ini salah satu kereta yang tidak pernah sepi penumpang. Ini adalah untuk kereta api relasi Surabaya Gubeng ke Ketapang, Banyuwangi. Ini adalah kereta api yang tidak pernah sepi, yakni tadi sekitar pukul 8:30 pagi. Tidak hanya itu, ada juga jurusan favorit lainnya, yakni untuk jurusan Semarang. Sementara kalau kita melihat datanya, beberapa stasiun favorit yang banyak dipilih oleh para pemudik yang ada di wilayah KAI Daup 8 Surabaya ini diantaranya adalah stasiun Gubeng, ini tempat saya melaporkan saat ini, kemudian ada stasiun Pasar Turi, dan juga ada stasiun Malang. Ini adalah 3 stasiun favorit yang banyak dipilih oleh pemudik. Sehingga untuk para pemudik yang memang berangkat atau turun di stasiun tersebut diharap untuk bisa memperkirakan, memberikan tambahan waktu. Karena kalau kita melihat tadi di jam-jam padat, ini stasiun Gubeng Surabaya biasanya terbagi menjadi 3 jam-jam favorit. Ada di jam pagi, tadi yang saya sebutkan jam 8 hingga jam 10 pagi. Kemudian kalau siang ini terjadi kepadatan sekitar pukul jam 1 siang hingga jam 3 sore. Sementara nanti untuk kepadatan akan kembali terjadi sekitar pukul 5 hingga 7 malam. Sehingga ini nanti dihimbau untuk para penumpang atau calon penumpang bisa menambah waktu untuk berangkat dari rumah menuju ke stasiun keberangkatan. Dan kalau kita melihat, pemirsa jangan khawatir, karena ini kalau data kemarin sudah lebih dari 70% tiket terjual selama masa angkutan Lebaran, yakni mulai dari tanggal 21 Maret kemarin hingga tanggal 11 April. Artinya karena tiket ini terus berjalan, hari ini sudah lebih dari 75% tiket terjual. Kami mengingatkan kembali kalau misalkan pemirsa kehabisan tiket untuk jurusan tertentu, dari KAI Daup 8 Surabaya ini menyediakan ada fitur di aplikasi online-nya, yakni Connecting Train. Ini adalah salah satu fitur yang bisa digunakan apabila
untuk kehabisan tiket. Jadi ini tiket yang memang tersedia untuk menyambung dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Sementara demikian pemirsa, pantauan arus mudik di Stasiun Gubeng Surabaya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana suasana arus mudik di Stasiun Gambir Jakarta bersama dengan rekan Minanti Rohanta. Ya, saat ini saya sudah berada di Stasiun Gambir. Jadi PT KAI Daop 1 mengoperasikan sekitar 1.800 perjalanan kereta jarak jauh dengan jumlah kursi hampir 1 juta. Dan saat ini pun saya sudah berada nih di ruang tunggu pintu selatan Stasiun Gambir. Di sini terlihat lebih padat pemudik dibandingkan dengan pintu utara. Saya pun akan bertanya nih kepada salah satu pemudik yang ada di sini, kira-kira mereka melakukan perjalanan kemana. Permisi Kak, dengan siapa namanya? Gifta. Kak Gifta mau perjalanan kemana nih? Kan saya lihat bawa koper nih, kira-kira jauh ya? Iya lumayan jauh sih, mau ke Semarang. Oh, mau ke Semarang. Lumayan, kira-kira berapa lama perjalanannya biasanya Kak? Sekitar 6 jaman sih, 5-6 jam. Nanti kereta jam berapa berarti Kak? Jam 7. Jam 7 malam. Nah, kira-kira bawa asupan apa nih Kak selama perjalanan? Karena kan keretanya malam ya. Tadi beli Wingstop sih, terus tadi ada permen juga. Permen apa Kak? Permen super-super. Oh, kenapa Kakak membawa permen tersebut nih Kak? Soalnya biar gak ngantuk aja sih, soalnya malam-malam keretanya. Oh iya, bener kan kereta malam ya. Sampai pun juga masih tengah malam berarti nanti di sana. Iya benar. Oke, baik. Nah, karena Kakak membawa permen super-super, ada sedikit bantuan untuk mudik dari super-super. Meleknya jreng, langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Kasih Kak. Oke, baik. Hati-hati di jalan ya Kak. Selamat sampai Semarang. Makasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi memang saat ini jika tadi saya bertemu dengan pemudik, masih banyak nih pemudik yang mengarah ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, perbarui terus informasi seputar mudik dalam Monitor Mudik Metro TV. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menentukan waktu mudik dan jalur yang aman. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.